Mau mulai aja susah banget nih. Kursinya dipakai dulu sama dia. Hai guys, gimana? Hai guys, hari ini aku take over YouTube-nya Ayah. Dulu. Dah, sekarang duduk. Astagfirullahaladzim. Sekarang duduk sama Mama di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pintar ya? Satu. Kita baca yuk, nih kita baca-baca yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita sampaikan di Instagram. Aduh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi udah ya. Assalamualaikum. Dah. Mudah-mudahan dia nggak megang kamera sekarang. Diaminin loh sama dia pas saya bilang gitu. Gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kelancaran ya Allah dalam menjawab Kiana ini ya Allah. Semoga Freya tidak tertarik buat megang kameranya ya Allah. Terima alamin. Dia mau baca. Biar kalian tahu dia lagi apa. Terus lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Jangan dong, Teh. Ini nggak dicolok ya, guys. Iya. Jadi aman ya, guys. Jadi aman. Ya Allah, udah ngasih pesawat. Oke. Demi kenyamanan kita bersama dalam membuat video, demi kehikmatan video ini, akhirnya Freya dibawa dulu Mbak Pia Ke bawah. main di bawah. Nanti. Jadi mungkin di tengah video kita panggil ke sini. Tetap aja masih bakal rusuh lagi jadinya. Bismillah, mudah-mudahan dia lupa sama di kamera. Ya pokoknya dia tadi kita mau jawab Q&A yang di feed post yang ini nih intinya. Udah kita langsung cek aja pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget ya ini pertanyaan, habis 1000 lebih komennya. Jadi kita bener-bener random aja nyarinya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa mewakili. Kalau misalnya pertanyaannya kayak kapan mau ambil bantal dong, kayak nggak enak gitu loh. Ya, jadi di pertanyaan di kali ini kita nggak bakal ngejawab pertanyaan yang basic yang dulu udah pernah kita jawab di Q&A yang pertama, kayak gimana ketemunya, terusnya proses sampai nikah dan lain-lain. Mungkin kita coba jawab pertanyaan yang lain ya. Oke, pertanyaan dari My Period Life, tips menjaga silaturahmi ke sahabat-sahabat. Pokoknya walaupun sebelum social distancing ini kan kita memang beberapa sering ketemu. Kalau memang nggak sempat ketemu, yang penting kita aktif di grup gitu, jangan ngilang-ngilang ya kan. Terus cari terus topik pembahasan supaya apa ya, adalah gitu yang bisa menghidupkan suasana. Jangan julid ya bahasannya. Bahasannya jangan julid. Enggak, menurut gue sih kita ya seintas aja sih, komunikasi terus. Walaupun sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting kita tahu kalau misalnya kita tuh anggap teman-teman kita tuh eksis, jangan sampai kita lupa lah sama teman-teman kita. Iya. Gitu. Dengan social distancing sekarang ya kayak misalnya chat-chatan ya kan, lebih fokus sama sosial media ya, saling komunikasi. Abis itu kalau misalnya memang perlu berbagi makanan ya kenapa enggak gitu. Iya benar. Itu aja sih. Lanjut ah. Pertanyaannya standar banget itu mah. Dari Putri Alana 07 underscore, nanti Freya boleh pacaran nggak pas udah besar? Kalau bapaknya sih nggak boleh. Ada yang datang cowok. Siapa kamu? Anak mana kamu? Kalau bisa sebelum nyampe depan pagar udah gue headshot. Tapi nggak tahu, maksudnya kita sih berprinsip mudah-mudahan sih nggak boleh. Tapi ya nggak mau makan omongan sendiri. Ya pergaulan ke depan kayak gimana kita juga nggak tahu. Ya mungkin nanti berjalannya waktu gue bakal nemuin cara buat seandainya kalau emang dia pacaran, ya gue bisa mengkontrol itu gitu loh. Gimana menurut? Iyalah. Harus diberi pelajaran, bukan cowoknya yang diberi pelajaran. Maksudnya harus dikasih tahu dan dikasih apa ya, pelajaran mengenai ya
cinta dan kasih sayang gitu lah ya. Maksudnya kalau pacaran gitu kalau bisa sih minimalisir atau mungkin nggak usah ya kan. Karena ya sejujurnya emang pacaran itu ngabisin waktu ya. Tapi kalau teman-temanan ya pasti boleh aja. Nantilah seberjalannya waktu, sekarang belum bisa ditentuin ya kan. Betul. Lanjut dari Yang aku tahu ini di kemarin menang ini aku apa? giveaway. Oh iya? Cipupun namanya. Cipupun. Karena namanya unik jadi gue inget terus. Cipupun, apa yang ternyata baru disadari kalau kalian bertiga tuh punya salah satu kesamaan yang sama? Apa ya? Nggak tahu, soalnya kan Freya masih kecil kan. Iya, jadi kayak sih. dia masih ngikutin, kadang ngikutin ayah, kadang ngikutin mamanya gitu. Kalau misalnya aku lagi pakai skincare, dia pengen ikut-ikutan juga. Kalau Putra main skateboard, dia juga pengen ikut-ikutan. Pokoknya kayak masih beo lah, belum ada kesamaan yang signifikan gitu. Oke, lanjut. Dari Photocromics, Kamput dulu alumni Telu jurusan apa, angkatan berapa? Gua Telkom. Oh, Telkom. Gua dulu masih namanya belum jadi Telkom University, masih IMT, Institut Manajemen Telkom. Oke. Masih gedungnya masih standar, nggak kayak sekarang udah gede banget. Jurusan 2009, jurusan angkatan 2009, angkatan 2009 jurusan komunikasi. Kapan Freya punya adik? Dari Indriani Indah 2. Pokoknya Freya punya adik itu kalau misalnya kayak kita udah ngerasa siap aja nggak sih. Kayak Freya sekarang kan lagi lagi masanya pengen nempel gitu. Jadi ya kita kayak memberikan space untuk dia yang lebih lama aja gitu. Nanti kalau udah siap pasti dilaksanakan. Dari ini Isi, hal yang nggak disukai Kak Uwi dari Kak Emput dan sebaliknya. Jawab ya. Kalau aku cuma nggak suka kalau misalnya Emput tahap di depan aku karena dia suka iseng. Terus aku paling nggak suka banget orang yang kayak tahap gitu kan. Kayak waktu Q&A pertama juga udah dijawab ya. Kayaknya. Kalau gua. Ya itu doang. Kalau gua nggak ada, semuanya gue suka dari dia itu yang hal yang menurut dia buruk buat gue luar biasa. Buruknya? Aduh. Nggak, serius, menurut gue nggak ada yang aneh-aneh banget sih yang ini dilakuin sama dia. Iya. Ya. Sabar ya. Ini sebenarnya udah diginiin, jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Apa itu maksudnya? Apa sih maksudnya? Ditusuk. Beginiin apa? Oke, lanjut. Dari Wardah WR, serius tanya Kamput gimana ngadepin doi kita yang cepet ngambek? Wih sih nggak cepet ngambek sih, cuma dulu gua mungkin pernah punya mantan yang cepet ngambek. Siapa nih? Siapa tuh? Ya pernah ada lah pokoknya. Spill dong kak, spill dong. Ini di bawah ya namanya. Nama Instagramnya di bawah ya. Masa deh, gak ada banyak. Nggak, intinya kalian mau serius mau nggak serius. Kalau misalnya mau serius, bilangin ubah sifat cepet ngambeknya ini yang ada. Yang ini cepet ngambek hal yang nggak penting itu yang ada bisa ngebuat perjalanan hidup kalian jadi nggak enak gitu loh. Ngapain hal kecil di ngambekin gitu loh. Iya. Berusaha berpositive thinking. Kalau emang hal yang bener-bener perlu diambekin baru deh. Tapi kalau kayak dikit-dikit doang diambekin mah, ya ada cuy, kalian nikah, kalian bakal ngabisin orang sama ngabisin waktu sama itu orang, ngabisin orang. Nikah ngabisin orangnya. Kalian bakal ngabisin waktu sama itu orang seumur hidup. Kalau hari-harinya diisi sama cepet ngambek, cuy, nggak enak rasanya, gitu. Jadi either maaf nih ya, either cari yang lain atau ya coba buat dia menyadari kalau sifat itu nggak bagus, gitu. Iya sih, menurut kamu sih juga? Setuju. Dari RZF Adriani, kalau udah nggak di rumah aja, pengennya traveling kemana? Aduh, sebenarnya kayak banyak banget ya rencana doang, kayak pengen banget ngajak Freya. Ini kan selama Freya masih bisa, Freya mumpung lagi bisa jalan yang lucu-lucu, pengen banget jalan-jalan kayak ke Paris ya. Terus nemuin temen di London, di Jerman.
tapi ya apa daya, kita lagi berusaha untuk social distancing. Karantina diri sendiri. Jadi sebisa mungkin ya udahlah gitu. Cuma Insya nanti Allah sih kalau pengennya insya Allah ya jalan-jalan ke luar negeri sih, pengen banget kayak berkeliling dunia bareng sama keluarga. Amin insya Allah. Dari Kintanins, Ayah Put, Mama Wi mau kasih adik berapa buat Frey. Wow. 6 lah minimal. Iya, udah lanjut. Kalau bisa. Rahman Faktor _04. Sebelumnya maaf nih, Kamput pernah bosan nggak sama Kak Wi? Begitu poon. Begitu pohon Sebaliknya. Kalau iya, bagaimana cara bertahan? Aku bertahan. Enggak. Tapi kalau menurut aku tergantung orangnya ya. Aku memang orangnya nggak bosenan. Cuma kalau memang, tapi kita punya waktu untuk sendiri-sendiri ya kan. Kayak misalnya Emput main game, aku nonton YouTube yang lucu-lucu. Dan hobi itu bukan kayak hobi yang buat kita sama. Jadi kita kayak ngasih space untuk masing-masing sendiri-sendiri juga. Jadi kita nggak ngerasa tiap hari harus diintilin terus, berduaan terus. Jadi kita nggak bosan kalau memang kayak lagi dia mau main game, ya udah aku kayak nonton film yang kayak lucu-lucu gitu, tapi dia kayak nggak demen gitu. Jadi ya udah, kayak kita harus menemukan hobi kita sendiri-sendiri tanpa pasangan kita juga ya kan. Menurut gua kalau udah nikah ya, itu ubah orientasi. Maksudnya gini, kalau pacaran kita kayaknya pengen sayang-sayangan mulu sama pacar. Orientasi gitu kan. apa sih? Orientasi kayak jalan pikiran kita. Oh. Kalau misalnya mungkin pacaran atau masih dekat kan kita pengen nempel terus. Cuma kalau udah nikah, kita tuh harus punya pikiran kita ini bakal hidup selama sama dia, gitu loh. Iya. Jangan pernah mikirin rasa bosen sih kalau menurut gue. Jadi gue merubah orientasi gue adalah hobi ini bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai sahabat juga. Teman hidup. Jadi ya ada waktunya tuh sayang-sayangan, tapi ada waktunya kita memperlakukan diri kita berdua nih kayak sahabat. Iya. Jadi hal itu menurut gue alhamdulillah ya, walaupun umur kita nikahnya belum lama ya, baru mau 2 tahun. Udah tahun lebih ya? Udah lebih 2 tahun. 2 tahun lebih. Ya, dan kita berusaha mengisi waktu kita sama-sama saling menyenangi pasangan kita gitu loh. Insya Allah sih nggak bakal ada bosan, apalagi ada anak. Jadi malah ada tantangan baru, ada challenge kan. Jadi menurut gua alhamdulillah sih, gua nggak mau memikirkan gua bosan sama dia, tapi gua mau memikirkan gua nih akan jalan terus sama dia. Jadi gimana kalau misalnya daripada gua mikirin bosan, kita ubah bosan itu jadi kita cari hal-hal lebih menyenangi pasangan kita. Cari hal-hal yang bisa membuat kita sih omongan gua. Iya, aku juga puyeng. Tapi ini gitu lah. Dari Gita Widias, Kamput kalau Mama Wi lagi ngambek, apa yang Kamput lakukan biar Mama Wi adem lagi? Sayang. Aku mah gampang, soalnya emang aku nggak bisa ngambek lama-lama. Iya, maksudnya kita udah saling sadar diri aja. Cuma memang kadang ngambek tuh memang kayak udah kesel banget, terus kita kayak nothing to do kecuali diemin kan. Nah, jadi kalau aku mah gampang, dikasih kayak dia lucu-lucu gitu juga aku udah ketawa sih. Jadi kayak susah buat ngambek banget, dan nggak ada hal yang harus diambekin separah itu insya Allah sejauh ini. Lanjut, Salma Mabet, Freya kalau pipis masih geter nggak Mawi? Enggak, soalnya itu waktu dia masih bayi aja, karena kan katanya pipisnya anget jadi dia kayak suka geli. Kalau sekarang mah dia udah gede, enggak lah. Nih, Elsa Sabila, untuk Kak Emput waktu perjuangin Kak Awi gimana dengan saingan yang lain? Smackdown kali ya? Emang banyak banget sih yang mau nikah sama gua. Oh, balik ya? Saingan yang lain gimana ya? Gua gak mikirin saingan, tapi gua berusaha ngedapetin. Asik. Gua berusaha sebaik mungkin. Gua berusaha nunjukin kalau gua emang niat banget sama dia. Ya alhamdulillah dia bisa ngeliat niat gua, dan jadilah sampai sekarang ini. Yois. Oke. Lanjut. Deswinta Rara, momen Freya yang the best apa Kak? Semua momen dia menurut kita the best, karena kan dia masih enggak, momen yang paling bisa proses. momen melahirkan dia. Iya sih.
sakit banget perut gue untuk ngelahirin, ya Allah. Kok Balik ya. Ya momen Freya yang the best apa ya sih? Tapi juga tiap detiknya dia itu setiap hari tuh selalu ada aja hal-hal yang membuat kita amazed ya. Kayak tiba-tiba dia udah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Baru diajarin misalnya ternyata udah bisa gitu. Itu dulu ya kita dia bisa ngomong enggak itu seneng coy. Maksudnya iya. Kita ya kan Pasti sebagai semuanya. orang tua memperhatikan tumbuh kembang dia. Jadi semua hal-hal yang tiba-tiba hal yang baru itu selalu buat kita amazed. Iya. Kita nggak pernah kayak lepas pandangan buat ngelihat apa nih yang akan diperlakukan di anak gitu, dilakukan di anak. Oke. Nabil Rajko kakaknya Freya nggak ikut. Dia tuh orangnya introvert banget. Dia nggak mau nih ada kalau direkam ini pura-pura ayah gitu loh, nggak mau Ya. dia. Tapi dia suka ngerekam diri sendiri. Nah itu beda kalau gitu. Kamput isi lemari bajunya hitam semua dari Ernie Okta. Ini nggak hitam. Sebenarnya tadi bajunya tuh putih, gara-gara sering dipakai, luntur kulit gua, jadi hitam semua. Itulah kenapa. Kasian banget. Kamput hal yang paling ngangenin dari Freya apa? Semuanya. Selalu. Ini kayak dia tinggal di bawah nih, gua kita kepikiran iya. ngapain. Cuma kalau dia diajak ke sini ntar jadi huru hara lagi nih Demi video. kalian semua nih. Pertanyaan standar bapak-bapak Korea di Superman Return nih Kak Emput, Freya lebih nempel ke Mama Wi apa ke Ayah Emput nih Kak? Waktu dulu sampai umur 5 bulanan dia nempel banget ke Emput, tapi sekarang dia nempel banget ke aku. Gak bisa kalau nggak ada Mama, nenen gitu. Tapi dia bangun tidur langsung put. Iya, nah iya momennya jadi kalau misalnya selama tidur malam itu dia tahu kalau kebangun pasti langsung ke aku padahal matanya masih merem, dia tahu ke aku gitu karena mau minta nen. Tapi kalau bangun tidur yang bener-bener bangun dia pasti nempel ke bapaknya, gangguin bapaknya, entah dicongkel lah hidungnya, mulutnya, dicubit pipinya. Kayak alhamdulillah banget bangun tidur bapaknya yang digangguin. Dari Zadda Wilda, Kamput kan baru pulang dari umroh, Kamput masuk ODP enggak? Terus apa yang Kamput lakuin untuk mencegah COVID-19? Karena aku juga pulang dari umroh tanggal 14 Februari lalu Kak, jazakumullah khairan. Enggak sih, kita ya berusaha berpikir positif kalau kita nggak ODP. Maksudnya udah lewat dari hampir 2 minggu 3 minggu Iya, kalau nggak salah itu belum rame ya corona. Udah rame, cuma ya maksudnya belum segempar sekarang ini, belum ada yang pemerintah buat social distancing itu belum ada. Jadi kita nggak ngeh banget gitu, tapi kita sudah melewati waktu 14 hari. Ya alhamdulillah ternyata nggak kenapa-napa. Dan kayaknya dari seluruh jamaah itu juga sama sekali nggak ada kabar kalau ada yang COVID-19, kan baik yang tua-tua juga kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Amin. Insya Allah. Kak. Dari FRDI TTA Ferdita _ Kak, tips pertama kali ketemu Camar dan ceritain first meet Camar versi kakak dong. Kan udah waktu itu ya? Oh, udah? Yang ketemu bapakku, Om. Udah ya? Ya? Udah? Oh iya, udah di Q&A pertama udah. Kalian harus lihat, lucu Harus banget lihat. itu. Ya udah lanjut. Dari Evarenti, dari zaman pacaran sampai sekarang hal apa atau kebiasaan apa yang masih rutin masih dilakuin Kak Wi sama Kamput? Kalau gue sih jelas gue masih suka main game. Itu jelas. Enggak yang harus berdua, yang saya sendiri ya? Enggak sih kayaknya. Ya. Oh, kalau berdua apa? main game, kalau dia lagi tidur, lagi sepi, aku kayak masih suka nulis-nulis gitu. Karena kalau lagi nulis-nulis nggak mau kayak berisik gitu loh. Kalau yang berdua apa ya? Nonton film ya sebenarnya, cuma Semenjak ada Freya jadi susah jarang banget. waktunya. Tapi sesekali kita masih Kalau nonton. emang kayak kerjaan, kan ada kerjaan kita harus nonton film, terus emang ada film yang kayak tunggu-tunggu banget, itu baru. Kalau misalnya nggak terlalu bagus cuma nggak terlalu ini banget, nggak usah deh, ntar aja. Ya kita nonton di rumah juga. Dari Puspita Manda, kira-kira Freya bakal milih masuk Stanford apa Harvard ya? Waduh, berat juga. Paling dia mau coba simak UI dulu, kalau memang nggak masuk baru dia memilih Harvard atau Stanford. Bener. Oke, lanjut.
Katanya Dari PT Rindah PRMST. Aku sih nggak mau nanya ya Ayam Put sama Owi, cuma mau request ada vlog khusus Freya dong, soalnya Freya mood besar banget buat aku. Aku yang jawab ya. Okay. Waktu kemarin kita nyoba Freya bawa kameranya sendiri, kebetulan kita langsung migran. Apalagi kalau vlog tentang Freya selama 30 menit tuh bisa-bisa di rumah pada vertigo. Dia bawa kamera begini-gini, terus yang kelihatan cuma mulut sama hidung. Aduh, lanjut. Dari Meita HLD, ceritanya kenapa Freya bisa segitu sayangnya sama Bako sampai ngalahin Mami Nek. Karena emang Bako, Mine dan lain-lain itu memang yang selalu ada dulu ya. Terus mungkin Bako itu juga yang kayak tipe-tipe orang yang disayangin anak-anak gitu loh. Buktinya bukan Freya doang, tapi kayak anaknya Shanin gitu-gitu juga demen sama Alana, nah anaknya Mira. Jadi memang Bako itu tipe orang dia yang gak mau deket sama makanya dia tuh cuma pencitraan doang, dia sosok jahat, sosok galak di Instagram, aslinya mah emang kampret. Nggak, aslinya dia baik, aslinya dia makanya kita temenan ya karena dia effort gitu loh, dia mau berusaha untuk sahabat-sahabatnya, buat temennya, apalagi yang punya anak. Dia bener-bener kayak pecinta anak dia tuh. Makanya kenapa orang-orang lihat kok Bako bisa sayang banget sama Freya, karena emang Marco seberusaha itu gitu loh. Kalau kalian lihat kan dia bisa sampai jungkir balik juga rela dia buat bikin Freya ketawa gitu istilahnya. Kalau ada pup siapa kena muka dia buat Freya ketawa, rela ada gue dia yakin, kecuali pupnya Freya dia kabur. Oh, pup orang dia teman. Oke Marco, jangan lupa transfer sekitar segini ke rekening gue ya. Oke, gue bayain tuh nama lu sini. Lanjut. NNYXXTT ya Allah. Apa arti nama Freya dong? Udah jelasin. Jelasin. Tapi intinya bukan dari game Mobile Legend ya. Iya. Pertama aku bukan gamers, putraku nggak pernah main Mobile Legend. Jadi maksudnya bukan dari situ, dari inspirasinya, tapi emang ya pokoknya itu nama memang kita ambil dari bahasa Yunani ya. Rata-rata kita memang searching. Freya itu emang dari bahasa Yunani, terusnya Kayona dari bahasa Afrika. Dulu dapat Afrika. Freya itu wanita yang terhormat, Afrika itu wanita yang anggun. Afrika wanita yang anggun. Kayona wanita yang anggun, sama Humaira ya pipi kemerah-merahan. Iya, atau cantiknya. Sebutan buat istri Rasul dulu. Salah satu istri Rasul gitu. Iya, betul. Mbak Brita Saris, gimana cara terampuh bikin suami atau bini kelepek-kelepek di momen tertentu? Ada temen yang jawab, hei yang bener aja. Agak menurut gue tuh gimana? Cukup bilang terima kasih sama maaf. Beneran, itu magic words banget. Misalnya nih, Uwi disusap lagi capek banget, terusnya dia ngurusin Freya sampai aduh gitu, sampai kecapean banget gitu. Gue cukup bilang terima kasih ya udah. Terima kasih sayang, udah berusaha segininya buat Freya. Langsung dia jumparitan kayak ikan kepala gitu. Yang tadinya lemes langsung kayak. Bener gak kalau gitu kamu seneng? Iya pasti seneng banget. Dan ya jarang banget lah kita bisa nemuin kayak gitu. Ya even zaman dulu kita sama orang tua kita juga, kita kalau abis ngapa-ngapain juga habis dimarah-marahin suruh beli bawang juga kelar beli bawang kagak diucapin makasih gitu. Tapi kita ya bodo amat. Malah diomelin lagi. Ya cuma kayak gini doang aja tuh kan gampang kan gitu. Nah, kita mau mengubah mindset zaman dulu, padahal mungkin kita zaman dulu kayak memaklumi, sama-sama maklumin karena belum banyak hal-hal yang bisa kita peroleh dari sosial media kan. Sekarang kan kita banyak banget menerima hal-hal positif insight dari sosial media, dan kita pengen membuat suasana baru lah di dalam keluarga ini yang bisa kita ajarkan juga ke Freya yang baik-baik. Karena semakin ke depan ini banyak banget hal-hal yang kayak di luar dugaan ya di berita-berita. Jadi kita pengen lah membuat Freya itu menjadi orang yang kayak sopan, baik gitulah dengan versi kita. Amin. Ziza, kenangan ngidam apa yang paling terkenang Kawi? Ada. Yang terkenang apa? Ngidam aku cuma gitu doang sih, yang kayak ada nggak ngidam aku yang kamu disuruh beli-beli gitu yang? Kayak dia ngidam gak ada aneh-aneh sih, jadi ya. Iya sih. Enggak. Malah lebih susah makan ya dulu ya. Biasanya suka bakso, giliran dimakan bakso mau ada yang tiba-tiba dia nangis banget, itu tuh kan ngidam juga loh.
Ya maksudnya tiba-tiba nangis kejer tapi nggak tahu gara-gara nangis apa. Oh iya benar-benar. Oh iya itu lagi ngidam hamil ya. tuh. Itu kan yang ngidam. Iya. Jadi ya kamu kenapa sih? Aku juga nggak tahu aku kenapa. Loh, ya saya harus apa? Saya tidak tahu apalagi saya. Dan saya harus mengerti. Itu adalah sesuatu yang sangat krusial buat saya. Lanjut. Dari Henny_KN_. Hobi Freya apa kak sekarang? Waduh. Banyak hobi dia, beneran banyak banget. Yang paling kalian Pertama tahu bersih-bersih kan, itu udah pasti. Terus pokoknya ngikutin segala macam yang kita lakukan. Kalau kita lagi sholat dia ikutin. Kalau kita cuci tangan dia juga ngikutin. Oh, hobi baru Freya yang terbaru adalah cuci tangan. Karena dia sudah dinobatkan sebagai duta cuci tangan. Tuh. Oh gitu ya, ngasih tahu ya. Dari Yusfimif TSD. Ayah Put kan cool banget gitu dan Mama Wi humorisnya kocak abis. Gimana cara biar imbang, terus waktunya gimana ceritanya? Bukan humorisnya kocak abis, humorisnya garing abis. Iya emang gue sih sebenarnya emang cool banget gitu sebenarnya. Cool 4 pintu kan? Kulkas. Nah, gue sekarang mau ngomongnya mulutnya sedikit aja supaya kelihatan banget kalau gue coolnya. Coba sudah dijawab sebenarnya gimana jawabannya? Emosi juga kalau gue ngomong kayak gitu. Kayak pengen ditabok ya. Jadi sebenarnya memang Put itu cool aja gitu. Pertama kali ketemu juga cool gitu kan. Tau-taunya dia match banget sama gue. Dia tukang ngelawak, nggak tukang lawak sih, kayak tukang ngasih lucu-lucu gitu. Sule apa gimana sih sebenarnya? Dia suka ngelucu, nah aku suka ketawa. Jangankan ngelucu, dia nggak lucu aja aku ketawa. Jadi mungkin di situ kita merasa kayak, wah kayaknya oke nih. Soalnya gue ngomong cuma, gue ketawa. Ya kan? Jadi kayak ya udahlah, dia happy banget lah sama gue. Anjay, sambung banget. Lanjut. Tips biar persahabatan awet kompak udah. Gimana rasanya pas udah punya bayi di Talfiah? Wah, alhamdulillah. Kita jadi kayak berubah banget, kehidupannya jadi 360 derajat. Balik lagi. Nah, kita emang satu frekuensi nih lawakannya gitu. Ya memang apa aja gitu kita. Dan gue lebih banyak belajar ngelawak dari dia sih. Jadi kehidupannya tuh kayak berbeda banget lah. Kita jadi merasa lebih wise, ya kan? Secara nggak langsung kita merasa jadi lebih wise, memilah dan memilih mana yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan di depan anak. Apalagi ya kita nggak pengen ngajarin anak kita sesuatu yang kita nggak sukain sewaktu dulu orang tua kita ngajar kita, ya. Karena zaman dulu pasti penuh kesalahan ya. Terus habis itu juga namanya masanya juga berat gitu. Nah sekarang kita juga pengen ngajarin anak kita apa yang gua nggak suka, gua nggak mau ajarin ke lo gitu. Jadi sekarang kita jadi berusaha banget ya untuk ngajarin Freya di kita zaman intinya sekarang. Prioritasnya beda sih. Misalnya dulu kita ya kalau lagi ngapa-ngapain itu chill aja berdua, santai, enjoy, Bodo nonton. Kalau sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ada anak bayi yang kelinting-kelinting sana sini. Ya itu ya harus diutamakan sih. Itu omongan ya. Utamakan. Lanjut. Loli Pratiwi, tips mendidik. Iya ini dulu. Yang mana sih atas dulu? Ya udah aku udah keburu baca. Udah dikat nanti kan. Erlitasan. Kaput bisa naik motor nggak? Ya pastinya lah. Nggak tahu gue dulu hobi trek-trekan. Tips mendidik anak ala Kak Uwi dan Kak Putra dong. Yang pastinya kita belajar mendidik anak sekarang itu saat anak kita masih umur sekarang sampai nanti 7 tahun, perlakukan dia seperti raja ratu ya. Seperti dalam Islam juga. Nanti kalau dia udah di atas 7 tahun, perlakukan dia sebagai tawanan. Jadi kita kayak memberi dia pengarahan, ini yang baik, ini yang benar, ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu. Kalau sekarang masih oke, boleh, tapi kita dampingin. Kalau nggak boleh pun bisa mungkin susah banget dibuat ngomong jangan gitu, itu susah banget. Tapi kita memang harus kurangi. Jadi dengan ngomong jangan, misalnya kayak coba yuk kita main yang lain, kita lihat yang lain, tapi emang nggak gampang banget, sih. Nggak gampang banget. Kita Kita juga sering kok, karena refleks ya.
kegiatan melarang itu adalah refleks gitu. Jadi kita nggak akan bisa langsung, tapi ketika kita kayak mencoba tenang selalu, untuk merawat anak tuh yang penting tenang. Nah kalau yang sabar banget itu Putra yang selalu ngingetin aku, karena ya kalau aku kan memang orangnya masih belajar juga ya untuk mengatur emosi. Tapi kamu the best. Matematika kamu jelek. Tapi kamu the best. Yes. Ya pokoknya kita masih belajar, yang mana kita juga masih kayak narik-narik dari hal-hal orang lain juga ya. Kalau ada yang baik kita bilang nih, yang ini yang ini yang nggak boleh ini gitu. Jadi kita setiap hari juga belajar ya. Iya, masih banyak salahnya juga loh kita. Masih banyak salahnya, kita juga masih kekurangan lah. Nada KMPHB. Nah, kenapa Kak Dwi Handa receh banget, tolong virus kerecehannya pun mulai tertular padaku. Wow. Cara bacanya bener dong. Kenapa Kak Dwi Handa receh banget, tolong virus kerecehannya pun mulai tertular. Jadi ini deh gue kualat. Aduh. Memang nih begini, alhamdulillah banget sih, maksudnya gue ngelawak dikit aja jadi ketawa juga. Jadi dari itu ketawanya dia tuh bikin nular gitu loh. Jadi gue bikin dia ketawa, bikin orang-orang ketawa lagi gitu loh. Jadinya Masya Allah. Nah, ya bukan pengen kayak pede, tapi beberapa kali misalnya aku buat story gitu, terus tiba-tiba dia baru ngeliat, terus dia kayak dia nggak tahu apa misalnya kontennya, tapi dia ngakak, cuma bilang gini, aku ngakak banget lihat suara ketawa kamu gitu. Jadi setiap gue bikin video, kalau misalnya ada ketawa gue, katanya ya udah khas aja, dia bakal ketawa. Padahal tiap hari kita ketemu ketawa, tapi dia bakal bisa ketawa kalau gue ketawa. Saya tahu apa? Lemes banget. Kayak bayi ya. Malu lah jangan gitu-gitu. Lanjut dari Odi Wansa. Kenapa sering pergi ke tanah suci? Apa getaran hati saat nginjakin kaki tanah suci berulang kali sama saat pertama kali dulu? Atau udah ngerasa biasa aja? Pernah gak ngerasain depan Ka'bah nggak bisa nangis tapi pengen nangis sekarang nggak bisa nangis? Ribet amat ya? Kata dia ini ribet amat ya, kata dia, bukan kata gua. Ribet amat ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ya pastilah, maksud gua untuk pertama kali sama yang udah orang yang sering-sering itu feelingnya emang agak beda. Nggak senangis yang dulu pertama, nggak wah yang pertama kali, tapi tetap namanya Ka'bah itu walaupun berkali-kali tetap wah ngelihat kegiatan di sekelilingnya, ngelihat Ka'bahnya, maknanya itu yang bikin kita jadi kayak wah banget gitu. Ya walaupun akhirnya sekarang gue setiap ngelihat Ka'bah nggak nangis, tapi pada saat gue nyentuh Ka'bah, gue berdoa depan Ka'bah itu di Hijri Ismail tuh gue pasti hati rasanya tuh pengen banget nangis gitu. Beda rasanya. Ya maksud gue sekarang gue orientasi udah berbeda. Gue kan sekarang kalau berangkat ke sana itu ya gue bawa jamaah, bawa orang-orang yang mau berangkat. Gimana gue tuh lebih ke ngelihat mereka datang ke Ka'bah, melayani mereka, terusnya mereka ngerasa seneng, ngeliat Ka'bah sampai nangis-nangis, itu yang membuat gue jadi kayak Masya Allah, tabarakallah banget deh pokoknya. Tapi beda ya kemarin ya pas gue berangkat lagi sama istri gue, sama anak gue, itu gue ambiar lagi sih. Beda lagi momennya gitu loh. Gitu. Lanjut. Siti Rafikah, pernah gak sih Freya kayak komen atau komplain gitu pas kau itu kapok ngelakuin sesuatu di depan Freya? Ya kalau misal dia udah bisa komplain, dia belanja online ya kan, langsung ngasih review. Enggak lah, tapi dia sekarang udah bisa tahu kayak pengen ngelakuin sesuatu dan kita nggak tahu apa, dia kayak narik kita buat nunjukin aku tuh pengen ini gitu. Bener kita jauh nih jalan ke kita, iya, ditarik tuh bener sama dia gitu. Nggak boleh, nggak ini bener-bener tarik, kita kayak bingung kenapa, jadi kita ikutin dia kemana, dia udah bisa tahu. Terus dia juga tahu kayak misalnya kayak kemarin di video yang aku mau ngeprank Putra meluk, tau-taunya dia ternyata pengen dipeluk juga gitu. Itu hal-hal yang kita juga nggak tahu kalau dia bisa ngelakuin itu gitu. Karena kita tahu dia adalah gadis kecil, bayi yang belum tahu apa-apa. Oke lanjut. Kalau nanti Bako sama Mine punya anak, mau dipanggil apa anak mereka? Kan siapa tahu aja ada panggilan kesayangan gitu. Iya Mendiva gitu. Ya panggilannya anak aku lah. Apalagi anak aku gitu. Jadi Marco suka memiliki anak kita, kita juga memiliki anak dia. Iya lah ya. Tapi Marco sama anaknya nggak deket sama gua. Balik. Tips trik menjadi entrepreneur dong Kak, mungkin untuk bisa menjawab ini. Entrepreneur apa ya? Ya pasti
Ya kayak misalnya dari kamu hati di toko yang pertama kopi. ya, anggaplah coffee shop yang pasti kita ngebuat semua itu dari hati, kita bener-bener ngebuat produk atau jasanya itu yang kalau kita make, kalau kita beli itu kita senang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting kalau menurut gua sih ya, banyak lagi tips dari orang lain. Ini lebih kalau tujuannya udah ada pasti kan ya untuk profit bisnis, tapi tujuan utamanya itu kita mensejahterakan karyawan kita gitu loh kalau menurut gua. Jadi dengan kita berbisnis, kita mensejahterakan karyawan kita, maksudnya kalau karyawannya pekerjaannya apa ya kita gaji sesuai sama pekerjaannya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kan dengan begitu orang bahagia, banyak yang bahagia karena kita lakuin, jadi doa lagi buat kita. Itu dia sih intinya, insya Allah bisnis bakal jadi gede gitu. Devi Ayu, kalau punya cemilan di piring tinggal 1 biji nih yang gercep kamput atau Mawi, nggak pernah berebutan, dia mah selalu ngasih ke aku pastinya. Kalau dia udah bilang kamu nggak yang nggak buat kamu yang kamu nggak kamu langsung udah nggak basa-basi. Telur cuplok yuk Kak, cara melarang anak versi KW gimana sih? Susah banget menurut aku buat ngomong jangan sama anak kecil kalau dia ngelakuin hal yang salah. Wah, nanti sama udah dijawab, kita pun masih suka sering ngomong jangan. Pokoknya saran dari teman aku katanya kalau misalnya dia anaknya udah 3, dia kalau misalnya merubah kata jangan itu kan susah banget. Coba alihkan dengan kalimat yang positif, kayak misalnya dia pengen ngambil barang kamera gitu, bukan kamera, dia pengen ngambil barang pecah belah gitu. Nah, susah banget coy memang ngomong jangan, tapi ketika kita ingat kita ubah aja. Misalnya kayak baby, kalau misalnya nanti dipegang, kalau nanti saya pakai itu nanti bisa pecah. Yuk main yang lain aja gitu kali ya. Cuma ya itu dibutuhkan dibutuhkan kesabaran tingkat dewa coy, konsentrasi, dan kitanya nggak boleh emosi, nggak boleh panik ya kan. Sulit, tapi insya Allah bisa lah ya. Bu Sakti, ada planning gak sih macam liburan kayak Dito Ayudhya pakai camper van ke Europe ngajak Freya juga? Wah, pengen banget, apalagi kita memang udah pengen banget dari dulu semenjak menikah. Cuma ternyata ya alhamdulillah dikasih rezeki hamil, jadi kita nggak berani kemana-mana ya, maklum lah ya kan, pasti orang baru hamil tuh pasti parnoan. Terus habis itu pas ngelihat Ayudhya sama Dito tuh kayak makin ngiler, tapi si Freya bener-bener baru lahir, nggak mungkin. Akhirnya ya udah, nanti insya Allah kalau suatu saat punya rezeki lebih dan kita juga sehat-sehat aja, kita akan berangkat. Tanya Ayudhya Dito gimana tips and trick. Sinta Nanditya, Kak dulu kayak pernah lihat bikin house tour tapi kok hilang ya, kenapa sih Kak? Kita nggak pernah bikin house tour karena ya rumah kita gini-gini aja, apa yang harus di house tourin gitu. Tapi kalau rumah kita bisa buat main bola, baru deh. Soalnya kalau kecil kita house tour yang ada orang tahu dinah rumah kita, yang ada ini ya mohon maaf kita menghindari itu gitu. Bola, ya gitulah pokoknya. Rizka Catasya, Freya kira-kira kapan skripsi Kak? Ya Allah, dia harusnya udah sidang seminar nih hari ini. Kasian banget ya, lagi di rumah aja. Pantesan kemarin dia udah kayak mau berangkat kuliah banget. Tapi memang aku bilang tahan ya nak, sabar. Karena gurunya tuh guru dosennya. Duarsten TN, Kak Wi pernah gak malu-malu meromantis ke kampus? Ya memang selalu malu-malu, kita nggak pernah romantis di muka umum ya sih, karena memang pertama. Enggak, maksudnya nggak mesti muka umum. Kamu mau romantis aku malu-malu gak? Ya. Yang lebih romantis gua sih. Dia mah jarang romantis. Iya. Cuma kadang-kadang suka tiba-tiba sih diem beliin barang gitu loh. Kayak roti tawar, minyak goreng. Yang habis kamu transfer ini ya? Kita emang kewajiban beli barang-barang buat masak. Aduh. Dari NR Mira Azman, kapan kata orang kalau mau nikah cobaannya banyak, kalau ke kampus sama Kak Wi dulu gimana, dikasih cobaan juga gak atau lancar-lancar aja? Dikasih cobaan. Apa sih? Cobaannya kayak, inget gak waktu kita belum dapet sebenarnya mau tanggal 3 atau 4? Oh iya.
Kita masih confirm tanggal. Terus masalah undangan juga kira-kira berapa undangan, terus itu akhirnya jadi perseteruan juga ya, perseteruan sampai yang akhirnya gara-gara mikirin itu sampai lupa dibikin undangannya udah habis berapa. Iya, minus berapa. Saking kayak kita mikir siapa aja yang mau diundang gitu. Terus yang terakhir sih itu yang kita niatnya mau akad tuh outdoor. Tapi hujan gede, ternyata akhirnya bener-bener sigap banget. Gue juga pun tidur pas besoknya pagi, gue baru tidur jam 4 jam subuh gitu gue baru tidur. Semua tim kita sigap banget, mulai dari WO-nya, mulai dari dekor, semuanya kayak ngebantuin kita, alhamdulillah. Yang penting pasrahkan. Akadnya di depan tempat resepsi. Iya. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja. Insya Allah. Pokoknya kalau niatnya baik, turns out-nya jadi baik lah. Nah, menurut Kak Uwi sama Kak Amput, hal penting ketika kita memilih orang untuk menjadi pasangan until jannah kita apa, kriteria seperti apa dari Krista.Yuni? Kriterianya adalah kalau aku adalah minimal kayak Tom Cruise. Oh. Berarti itu kayak Tom Cruise ya? Ya. Ini kita main Jerry kan. Jadi kalau menurut aku kita harus melihat sifat, karena sifat itu kadang-kadang susah banget diubah. Kita nggak bisa membuat orang lain untuk menjadi lebih baik, karena yang bisa membuat diri dia jadi lebih baik itu diri dia sendiri gitu loh. Harus ada dorongan dari diri dia. Capek ya mulut kita bermusang ngingetin orang, tapi tabiatnya masya Allah tabarakallah kayak dajjal ya. Nah, jadi kita harus mikirin kayak Amput ini pertama kali ketemu nih orangnya kayak sabar, sopan, humoris gitu. Nah, karena aku kan emang mau menikah itu pengen yang gak mau banyak masalah gitu, apa aja harus diributin, capek coy. Itu juga hubungannya gak sehat. Jadi ketika ada sama Put aku klik, aku juga jarang berantem juga. Aku ngerasa kayak ya udah hidup aku lempeng-lempeng aja sampai sekarang gitu. Karena kita memang nggak perlu mempermasalahin hal besar ya kan. Nggak kecil. Hal besar malah dipermasalahkan. Nggak perlu mempermasalahkan hal kecil, nggak perlu membesar-besarkan hal kecil. Dan kebetulan yang kedua adalah restu orang tua. Restu orang tua itu penting banget ya, walaupun kita tahu kadang-kadang orang tua kok nggak mendukung apa yang kita mau gitu. Nah, kadang-kadang feeling orang tua itu suka kuat gitu secara yang kita nggak tahu. Kadang-kadang suara Allah itu kadang-kadang jatuhnya dikasihnya itu kepada lewat orang tua gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari karena kita ini suka nggak mau nerima masukan orang. Nah, yang terakhir adalah istiqoroh ya. Jadi kalau misalnya orang tua tiba-tiba gimana, terus sifatnya orangnya gimana, kita istiqoroh. Kalau memang bukan jawabannya ya jangan diterusin. Jangan bebel, jangan kepala batu. Tapi kalau emang jodohnya pasti akan mau, kalau kata emak gue, mau di ujung dunia sekalipun pasti akan ketemu juga kalau dia jodoh. Ya iya. Sekali. Itu kurang lebih sama lah, panjang kan kalau buat ambil kita panjang lagi. Itu aja ya kan. Lanjut. Arin Daudi, Kak Uwi sama Kamput kalau lagi selisih paham gimana cara ngatasinnya? Tenangkan diri. Iya. Terus, kita juga me time dulu, kayak introspeksi. Tapi yang jelas dari awal sih kita nggak mau ribut lama-lama sih. Maksudnya kalau gue salah ya gue pasti langsung coba minta maaf. Itu sama dia juga sama, kalau misalnya salah juga mencoba minta maaf walaupun iya tapi didiemin dulu. Iya. Sama juga kadang-kadang iya tapi didiemin. Tapi gue nggak pernah yang marah, cuma ya berusaha menenangkan diri dulu, tak sholat, tak apa. Iya benar. Nanti biasanya dia minta maaf. Gak pernah lama-lama lah, maksimal 3 hari. Dikasih alarm pokoknya udah mau hari keempat udah deh. Udah hari ketiga jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam udah minta maaf. Rizka Juliarni, Kamput gimana rasanya punya istri kayak Kak Uwi? Alhamdulillah. Biasa aja. Ini aku mau jawab serius. Dia yang selalu ada dalam doa setiap gua selesai sholat. Enggak, serius, ini serius. Tulisan Uwi nggak nih? Enggak. Ini gue selalu bersyukur banget sih dapat istri kayak dia. Maksudnya all in one package banget gitu loh. Maksudnya dulu gue mikir ini jujur ya, cerita mungkin nggak tahu dari sini belum sih ya. Jadi, apa aku nggak usah di sini kali ya, biar aku nonton aja.
Jadi dulu gue kayak waktu pas udah terakhir sebelum ketemu dia gue kayak ya Allah ada gak ya bener-bener di Jakarta ini orang yang maksudnya ya rupawan, cantik ya pastilah gue maunya orang yang cantik gitu. Tapi ya apa ya maksudnya nggak bener-bener orang dari hartanya doang gitu loh. Apa perlu gue ambil dari desa-desa gitu loh biar kayak gitu. Ketemu lo beneran kayak gini. Ya maksudnya gue nggak nggak nyangka, gue juga nggak pas pertama kali ngelihat langsung ini dia, nggak juga. Gue gali dulu sifatnya, gue tanya dulu sifatnya, terusnya gue lihat respon dia tentang pertanyaan gue kayak gimana pas ketemu. Terus akhirnya ya wah gue amazed banget sih sama dia. Terus cara dia menangani kehidupan dia yang kalau kalian tahu kalian bakal nangis Bombay banget sih. Mungkin ntar bakal gue bikin segmen sendiri the real Dwi Handayani. Ini banyak banget ceritanya sebenarnya dari dia tuh belum Untold story itu kalau kalian tahu sih. Jangan sih, ntar kalau misalnya tahu pada nangis pusing ya. Nggak apa-apa, ntar kapan-kapan gue buatin gitu ceritanya. Gitu, jadi yang jelas gue bersyukur banget, alhamdulillah banget. Terus dikasih anak juga, masya Allah, barakallah. Wah, Allah baik banget sih sama gue. Masya Allah. Amin ya bang, amin. Kotrun Nada Firly bakal ada Freya volume 2 gak kak? Oh tentunya. Ini Freya udah volume kedua coy, kakaknya Freya gak dianggap apa gimana sih? Kasihan kakaknya Freya. Dari Kimariza, Kemariza, kamu pernah ambil alih mandi Freya gak mau? Iya pasti kita tuh selalu bagi kerjaan sama Putra. Kayak misalnya malam kan itu full pasti aku yang kayak nidurin Freya, terus habis itu nenin dan segala macem sampai dia kan masih suka kebangun ya, tiap 3 jam sekali kan suka kebangun. Nah kadang-kadang kalau pagi itu pas Freya udah kebangun beneran melek itu aku masih ngantuk banget, ntar Putra mandiin Freya gitu ya, ganti-gantian sih. Kalau memang aku kayak seger aku langsung mandiin Freya. Yang pasti jadwal aku yang pasti itu adalah nenin, ngasih makan ya kan, karena Putra nggak bisa nyuapin Freya, dia tangannya panjang banget coy, jadi Freya kayak nggak nyaman deh kalau bisa mampun. Lanjut. Pias pra kendala bawa bayi Arab apa aja kak sama tips buat tanganinya. Ntar ya ini bakal gue bikin satu video lagi khusus untuk umroh panjang banget. Baik. Jehan Fariha, sesayang apa Freya sama Bako sama Mine? Sesayang itu kalian udah bisa lah melihatnya di Instagram. Sayang banget, bener-bener kayak udah jadi anggota keluarga kita ya. Kayak pengennya kalau bisa ditinggalin seharian deh Freya sama mereka berdua. Malah demen banget, aku yang gak enak kan kayak please kak titip Freya sama aku. Kalau udah dibilang oke, titip ya, terus tahu-tahu yang gak jadi, dia sedih banget. Nangis Bombay. Karena kita disuruh jalan berduaan, suruh quality time gitu. Suruh jalan aja, biarin Freya sama kita gitu. Dan Bako rela membatalkan acaranya demi Freya gitu lah. Pokoknya sesayang itulah. Putri Aai, kak tips jadi laki daman ciwi-ciwi. Apa nih daman? Cuma dia doang yang damin gua, ada lagi. Emang aku ngidamin? Itu dia makanya. Enggak, untung bukan daman, nggak paham gua mah. Nggak ngerti lah kita mah sama-sama. Coba tanya sama Haji Bagoes. Iya, coba tanya sama Haji. Ntar kapan-kapan kita Q&A sama teman-teman kita ya. Doain semoga corona ini cepat menghilang. Mei Rizky, Kak Emput sama Kak Wi awal ketemu Bako sama Mine gimana ceritanya? Oke. Waktu itu acara, kalau aku kenal duluan sama Marco pas acara Line Samarinda. Kalau kalian ada yang nonton mungkin waktu itu aku talk show berdua sama Marco. Aku bilang nih anak ngocol banget, kocak banget coy, literally kocak banget. Sampai aku di atas panggung kayak nggak punya kata-kata tuh, anak tuh kayak menguasai semua kata-kata, kayak gila nih anak kocak banget, gue kayak kicep gitu. Nah akhirnya kayak, dan orangnya sangat bersahabat sekali, baik juga. Ketemu lagi pas Tokopedia. Tapi sebenarnya aku ketemu duluan. Oh kamu di mana? Ketemu sendiri. Jadi kan Wi cerita kan, masa pas pulang gimana acara lain, ini cerita soal si Marco, karena kan emang mereka kerja bareng kan. Terus nggak lama pas gue lagi nge-gym di salah satu tempat gym. Oh gitu, iya benar. Ada dia, kata si Marco, gue mau siapa aja. Kok, gue suaminya Wi ini macam-macam loh. Enggak. Kok Marco kan dia, gue suaminya Wi. Oh iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi nge-gym bareng deh. Terus kayak angkatin aku ini dong. Sekarang jadinya mereka ada rasa.
Ya udah, ya terus abis itu setelah itu kita ketemu di acara Tokopedia yang bareng-bareng, yang red carpet itu. Terus ya udah, karena kayak rame banget, pasti namanya kita kalau ke suatu acara atau kondangan kita nyari orang yang kita kenal, ya nggak? Aku nyari ketemu Marco, terus aku gitu, ya udah dikenalin lah sama semuanya. Mine, yang aku pokoknya inget banget, yang orang yang nyapa aku pertama itu pasti Mine, karena Mine orangnya memang selama itu. Ya udah, yang lain-lainnya mengikuti kayak Mita, Shanin, Ohim. Enggak, Ohim mah agak sombong. Oh iya, Ohim sombong itu. Ohim sombong. Jadi kalau kalian nonton ini bilang, "Kak, kenapa kakak kok sombong?" Tapi dia kalau udah kenal banget baik, tapi kalau nggak kenal sombong. Mita tahu itu. Mita segala macem udah ketemu, ya akhirnya kita kayak sering diajak main bareng. Ya udah, jadi deket, jadi ternyata satu frekuensi. Ya itulah, kadang-kadang memang pertemanan ini ditemukan oleh ini ya, semesta mempertemukan kita ibaratnya. Jadi seleksi alam lah ibaratnya. Hi Worldy, siapa yang bakal lebih protektif ke Freya? Nanti pas Freya udah ABG KW atau Kamput? Kayaknya sih Put. Karena kan gua, tapi melalui dia. Mungkin gua berprinsip ya, sebagai ayah, sebagai bapak, gua bakal minimalisir banget marahin anak gua sih. Tapi Ubi itu pasti bakal jadi namanya ibu ya, maksudnya mungkin komunikasinya lebih bisa banget sama anak. Jadi ya kalau misalnya mungkin ntar gue ngomong marahnya, tolong anaknya tuh bilangin dia kayak gini, ya dia yang bilang gitu. Bener gak gitu aja ya? tergantung dia takutnya sama siapa. Kalau ternyata dia takut sama aku, yang ngomongnya ke aku. Tapi yang jelas sama-sama protektif lah. Ntar kita lihat gimana sebenarnya. Fine Salsa, ada keinginan buka cabang Uncle Brew di Bogor nggak? Soal teman-temanku pada nanyain dan mereka bilang kok enak, jadi aku sering minum Uncle Brew. Udah disuruh review pula. Maksudnya ya gitu, disuruh minum Uncle Brew, disuruh review. Kalau Bogor sih sementara belum ada. Udah Bogor mah kalian ke Hava Kitchen Coffee Shop dulu aja, itu enak kok. Kita support teman kita namanya Kopi Hava Kitchen punyanya Mida sama Farhat. Tapi kalau misalnya Mida Hava buka di Jakarta dan di Bekasi nggak apa-apa coy. Nah, sebenarnya kita Bogor belum kepikiran, tapi Bogor belum kepikiran karena Hava udah the best juga ya. Jadi kalian bisa ke sana. Sementara ini kita ada 2 kota gede yang lagi digarap, tapi karena corona ini jadi kita agak kita bocorin satu kota ya, Jogja. Tapi sayang banget masih belum bisa dilanjutkan karena kita nggak bisa kemana-mana. Mohon doanya semuanya. Kak, kalau kita nikah berarti kita juga nikah sama keluarganya juga kan, bukan cuma sama pasangan. Nah, cara adaptasi biar kita dekat sama keluarganya, terutama ortu, semoga dijawab ya Kak tipsnya. Makasih. Nah itu dulu Putra itu orangnya sangat supel. Nah, yang kayak buat ngepel, supel pel. Oh. Supel men dong. Nah, dia supel banget. Dia tahu gimana how to communicate with my parents. Jadi kayak dia pinter banget lah ngambil hati orang tua. Tapi bukan peres, kayak dia tahu berkomunikasi yang baik. Nah, aku tipe yang sangat malu banget. Jadi dulu pas kayak ngomong sama ibunya Putra tuh kayak aku nunduk-nunduk mulu, nggak berani ya kan. Putra yang selalu menyemangati kayak, ayo nggak apa-apa, mama tuh orangnya gini kok gitu. Akhirnya masih sempat malu-malu juga, lama-lama ya malu-maluin ya. Jadinya memang walaupun kita kayak malu-malu, kita harus disupport juga sama orang sekeliling. Misalnya kamu kayak aku, berarti kamu butuh dukungan juga dari pacar kamu. Kalau misalnya Putra yang malu, berarti aku yang harus mensokong dia supaya mama papaku suka kayak gini loh, gini gitu. Tapi dari diri sendiri juga jangan lupa kalau misalnya anggap mereka sebagai keluarga kita juga. Ya, kan kita bakal hidup kan sama mereka, nggak bisa lepas juga dari mereka. Namanya anaknya mereka, ya kita harus memperlakukan juga seperti mereka gitu loh. Justru dengan kita mengenal, kita malah bisa lebih mengenal lebih dalam pasangan kita. Lebih mengenal, kita lebih mengenal. Iya, dengan mengenal mereka. Lebih mengenal. Itulah, kalian paham lah pokoknya. Lanjut. DWLND, Kamput mau gak kalau Freya mau dijodohin sama anaknya Bang Arif dan Katipang? WK. Tergantung seserahannya apa. Minimal ya kan Range Rover. Enggak lah. Kalau nggak kayak gitu ya jet pribadi aja lah.
Tolong langsung kirimkan ya ini ke Arif Tipang. Enggak, namanya jodoh kita nggak tahu, dah ini juga tanya bercanda. Enggak, iya bercanda, kita juga bercanda. Kak Tipang dan Arif juga pasti bercanda. Tapi kalau namanya kita saling kenal kan pasti kita pengen anak-anak kita tuh pasti deket gitu. Nah kalau masalah cinta-cintaan ya nanti lihat aja gedenya dia mau Masih panjang coy. Kritik Pinky, Yura.Pinky. Buat Kawi, hal apa yang sering kamu lakukan Kawi walau kecil tapi bikin seneng? Ya kayak dia suka ngucapin makasih itu. Jadi kadang aku kayak capek banget kayak gitu pengen ngeluh. Tapi dia selalu kayak tiba-tiba gitu kayak makasih ya kamu udah iniin saya gini gitu. Apalagi kalau dia habis keluar pasti selalu bilang makasih ya udah iniin saya pas aku lagi pergi. Walaupun di rumah aja juga dia aku di rumah aja juga dia selalu ngucapin makasih. Yuca, bagaimana perasaan Kamput dan Kawi saat Frey begitu akrab dengan Mama Ini dan Bako? Adakah cemburuan atau malah bersyukur? Malah bersyukur lah. Banget. Akhirnya kita kalau ada orang yang sayang sama Freya dan bisa kita percaya, itu sih yang paling pasti. Karena pasti kita akan membutuhkan dia di waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang kan ya apalagi itu adalah sahabat kita juga sendiri, jadi kayak keluarga, Freya jadi dan kayak sahabat yang kita percaya yang kompeten juga kan dalam mengurus. Dia udah punya ijazah yang udah kita tahan. Makanya kalau Mbak Pia pulang kampung mereka kan Yunda Korinisiana, dari umur berapa Kamput jadi mutawif dan bantu-bantu orang tua Kak? Saya bukan mutawif karena ilmu saya masih kurang banget sebagai mutawif. Jadi saya lebih ke tour leader, orang yang kayak supervisi gitu loh, yang ngepastiin semua perjalanan dari satu grup itu dari berangkat sampai pulang lagi itu lancar, dari mulai pesawat, hotel, perjalanan, bis, makanan, semuanya. Nah kalau sampai urusan komplain ya. Sampai komplain. Nah kalau urusan doa baru deh ke mutawif, ustadznya. Betul. Hanjeli _ Pratiwi, pengalaman Kamput dan Kakak Uwi yang paling berkesan pas umroh, semoga dijawab. Pengalaman gua adalah waktu nungguin dia di depan pintu keluar Masjid Nabawi. Itu romantis banget kalau menurut gua sih ya. Maksudnya dulu waktu ini udah pernah bercerita sih di vlog yang sebelumnya. Jadi waktu gua sering umroh sebelum kenal sama dia, gua kayak ngeliat laki-laki tuh nunggu depan pintu Masjid Nabawi, perempuan tuh kayak nungguin resah mana ya istri gue. Itu kayaknya hal yang wah kapan ya gue bisa kayak gitu. Terus akhirnya istrinya datang, terus berdua kayak itu dia. Kita ketemu, ngobrol, jalan sambil pulang. Itu sih, dan itu kemarin gue udah ngelakuin itu. Masya Allah, apalagi kemarin terakhir ditambah dia sambil gendong Freya. Waduh, itu nikmat yang luar biasa. Hai guys, kali ini kita punya bintang tamu. Ini dia. Oke, lanjut pertanyaannya. Serius nanya dari rarara.mau. Freya anaknya Bako apa anaknya Kamput? Freya? Freya anaknya siapa? Freya anaknya siapa? Anak siapa? Anak Bako apa Mama? Bako apa Mama? Mama sulit banget kayaknya pertanyaannya. Tidak mau memilih. Freya tidak mau sering dibilang mirip sama ayah atau emaknya? Tergantung sih, tergantung orangnya juga yang lihat. Iya. Kalau yang lihat langsung pasti dibilang mirip aku. Kalau ngeliat dari foto kebanyakan dibilang mirip Putra. Oh wow, iya. Kamu belakang sini lagi, belakang sini kita. Dari Amandaza, pernah cemburu gak sih Kak dengan adanya Freya jadi perhatian Kak Wi bikin Freya gitu? Enggak lah. Justru yang sekarang lagi butuh perhatian adalah Freya. Jadi kita memang harus saling tahu kalau yang lebih butuh perhatian itu Freya. Aneh sih kalau emang ada orang suami yang cemburu sama anaknya. Tapi ada aja. Ya ada aja, cuma nggak tahu maksudnya kok bisa gitu gitu loh. Kita nggak ngerti jalan pikirannya juga. Kita butuh sama-sama bekerja sama untuk merawat anak, padahal itu sih intinya. Iya.
Sini yuk, kita duduk sini aja yuk. Yuk. Dari Puput Tiamo, gimana Kak Wi dan Kamput bisa terbiasa nerapin 3 magic words di orang sekitar? Trims, maaf sama tolong. Karena kita udah nerapin, tapi orang lain kan belum tentu terbiasa, jadi baper sendiri pencerahannya. Mau ini Yang pertama, menurut gue dulu aja ya. Tipsnya ya, jangan baper. Kalau kita berbuat baik, itu kan 3 magic words adalah hal yang baik banget. Apalagi ngomong terima kasih sama maaf kan. Tolong juga sama. Nggak perlu berharap kita bakal dibales sama kebaikan. Karena kalau emang nggak dibalas sama orang yang kita lakuin itu, insya Allah bakal dibalas dengan cara lain sama Allah. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah kesel kalau ada orang yang nggak ngebales kata-kata kita. Terus berbuat baik, insya Allah hasilnya juga bakalan baik. Betul. Gitu. Kalau kamu? Itu kata-kata yang wajib banget dalam sebuah hubungan. Bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan ke masyarakat. Benar. Jadi kalau kalian culas, kalian gengsi, ya makin lama kan makin orang jadi nggak demen gitu. Gitu sih. Jadi kalau kita mau hubungan kita baik terus sama orang-orang sekitar kita, ya kita harus terus bersifat yang sopan, bersikap yang sopan. Sopan bener. Harus sopan gitu. Lanjut. Baby Api, Mbak Pia kerja nginep apa kalau sore pulang Kak? Nginep. Kini udah mau waktu, udah mau maghrib juga. Bentar lagi kita cari beberapa pertanyaan lagi yang penting. Ini yang paling penting ini dari Dion Mulia. Biasa pakai foundation nomor berapa Kamput? Waduh, ini pertanyaan sangat berat karena ini rahasia pribadi. Jadi privacy banget. Gue foundation nomor 738 namanya. Ini yang dari 3 roda yang kokoh banget gitu, jadi bisa ngebuat muka gue jadi abu-abu maghrib warnanya. Gitu. Ya nih, karena anak ini inilah kalau mau di frame dia nggak bisa diem. Apa sih? Dia mau apa? Mau ngomong sama bilang. Oke guys, kita udahan dulu ya, gitu bilang. Assalamualaikum. Ya udah itu aja ya dari kita. Semoga next kita jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Karena ini kayak udah panjangan juga. Dan udah mau sore juga, udah mau maghrib juga. Terima kasih banyak yang udah menonton. Mudah-mudahan terhibur dan ingat gitu sih. Tetap berusaha social distancing dalam keadaan kali ini. Semangat semuanya, kita bisa menghadapi semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fokus lah kalau ada yang. Bye bye.